sampai ini mulai sadar. Ada ketutupannya. Ada ketutupannya. ini yuk. Ada lagi gitu. Untuk selanjutnya adalah salam satu jiwa. Langsung kita sampai stadionnya 1 jam itu sudah mulai pertandingannya. Pas saya masih sudah berpulang kecewa sekali. Saya masih di 4 karena macet. Nah, disitu saya nggak boleh. Saya mau ke tribun skor, tapi nggak boleh dilewat nggak bisa lewat karena sudah full. Nah, disitu saya lihat pertandingan 1 sampai selesai. Ketika selesai, saya pindah ke skor sama anak-anak Mas Jules sekarang di belakangnya. Saya ikut Mas Jules ke skor, terus saya nggak di tribun duduk, saya
pertama, pas itu langsung ke bulan jadi 32 sampai menit terakhir ada malah kecewa, sempet mau apa itu mau masang bendera yang bertulisan Surabaya lupa gitu, sempat dalam polisi, sempat mau pelajaran polisi itu sampai akhirnya diambil sama anak. Terus itu semakin memuas pemain Arema kan waktu itu di tengah lapangan buat terima kasih keharapannya sudah kalah di tengah lapangan, yang di tengah itu kecewa. Lalu ada oknum dari yang turun, tapi turunnya bukan merusuh untuk menurut itu pemain Sergio Silva sama bukan Mas John Farizi, tapi polisinya menganggapnya mau rusuh. Terus akhirnya yang skor diterima, satu orang turun lari ke tengah lapangan, semuanya yang belakang pukul. Terus nggak tahu kenapa di situ rusuh sampai mau ke masuk bench Arema. Sampai situ aparatnya ngeluarin anjing itu sempat sepertinya mundur semua, tapi akhirnya semua turun lagi. Situ memang kasar mata dikeluarin satu persatu. Terus itu kakak saya sama pacarnya itu kebingungan karena kasar mata itu, karena pacar kakak saya punya sesak paru-paru basah sama alergi dingin. Di situ asapnya mulai bertebaran ke tribun tengah. Kakak saya ngajak saya keluar. Sebenarnya itu kakak saya mau turun lapangan juga, tapi saya tarik, saya dimarahin. Kakak saya langsung nggak jadi turun lapangan karena tahu saya dimarahin itu ketum orangnya marah saya karena saya orang itu berada di belakang. Terus orangnya bingung ngomong saya, ayo itu ke rumah saya cepat saat di belakangnya. Ya guys, ayo. Sampai di jalan, kalau nggak cari saya sudah sesak mekap-mekap karena kasar mata tadi. Kalau saya sempat bawa sialnya dikasih ke almarhum pacar saya buat digunting ke mulut. Nah disitu saya juga dengan saya bawa mini flag kecil, tapi nggak saya pasang. Saya buat tutupin hidung sama mata saya. Saya juga sempat sesak sih rasanya, tapi saya paksa nafas sampai saya keluar di gate 8. Di gate 8 itu sudah banyak orang, desa-desaan sampai ibu anak semuanya. Terus kakak saya mau keluar itu, kakak saya itu sudah lemes. Terus sebelah saya ngomong, mas balik kalau kasih mata harus temen desaan timbang bahaya. Terus saya nyuruh kakak saya buat balik buat nyari jalan lain ke gate yang lain. Saya bilang
terus saya baru jadi jatuh. Saya pacar saya kalau saya ikut ke Indonesia, saya di belakangnya kencang. Saya tolong orang, saya jatuh dengan saya digigit sama orang. Semua di belakang saya ada anak sama ibu. Anaknya bilang mas tolong ibu selesai. Aku mau Kaisar mas, aku selesai. Aku mau mas sempat di tengah-tengah saya ketimpa, saya diam. Banyak orang di atas saya sampai kaki saya mati rasa sampai buka. Terus saya ada polisi satu sama anak-anak agama yang lain nolongin. Beberapa kemudian polisi rumah saya tolong. Bapak saya juga ada orang terlentang yang tolong saya. Pas belum aku udah mati, aku bilang foto mas, aku miskin pasrah, kaisong pergi apa, kedengaran empat, saya tolong taruh dua, benar saya, pertama awalnya yang tengah suruh dulu, buat yang di depan ini disumpul sama orang-orang banyak, terus yang belakang saya ini suruh mundur semua. Saya masih di semua orang banyak. Terus berkurang. Saya ditarik sama tentara, saya minta tolong, Pak tolong aku Pak, aku mati rasa. Lalu saya tolong ditarik, dilempar. Terus saya nyosok kena tangga pelipisnya, pelipis saya tangga semua. Sama pas saya nyosok ada orang narik celana saya lepas. Itu saya cuma pakai celana dulu, tapi sambil angkat celana saya yang pendek itu. Terus sampai situ saya keluar, saya kira mas sama pacarnya sudah keluar. Saya biasanya kalau saya keluar dia manggil saya, tapi situ enggak. Justru malah nggak manggil gitu. Terus saya sempat nyari sampai jam setengah 12 saya nyari pas lalu mbak saya bilang mulai aku bisa berguna sampai pacaran mas, coba mengibu aku bisa buat jaga perasaan saya biar nggak panik. Tapi setelah itu ibu saya sempat bilang ketemu mas, saya langsung jujur situ, saya bisa sama mas saya sama pacarnya. Terus saya minta tolong kakak perempuan saya buat jemput saya. Yang jemput saya itu suaminya kakak saya itu jemput jam setengah 2, nyampe sana jam 2. Terus saya sempat nyari ke rumah sakit, 4 rumah sakit saya masukin, tapi saya nggak tega buat melihat jenazahnya. Lalu saya pulang jam setengah 5 pagi. Saya habis nyari kakak saya dari 4 rumah sakit itu, ternyata nggak ketemu. Terus saya pulang disuruh tidur sama ibu saya, buat istirahat. Nah di sini saya nyari kakak saya di
saya bangun untuk pelayanan, tapi saya lihat kamar dengan saya tuh nggak ada orang. Saya tanya istri saya, mana? Langsung ibu pulang. Kemana? Nggak tahu. Dia cerita kalau Reno tadi sudah WA katanya dia sama Mas kita sudah mulai dan kemudian juga anak saya yang besar lalu kemudian setengah 5 saya belum bangun, anak saya baru itu sudah lulus ini ke kebutuhan di sana. Sebelumnya mereka juga sempat telepon HP-nya anak saya almarhum ini nggak diangkat-angkat, akhirnya pakai GPS, ternyata HP-nya ada di Polres Panjen. Lalu mereka langsung ke Polres Panjen, tapi di sana ditanya katanya nggak ada. Kemudian lagi suruh sana suruh sini, baru mana saya bilang kok bisa sih ini, langsung mereka ke rumah sakit. Itu langsung mereka telepon ke saya karena dapat lebih betul-betul saya cuma mau ikut untuk misalnya ada yang lain untuk saya karena istri saya nggak bisa ikut karena gendong saya karena saya perempuan masih panjang juga. Adik saya ini adik saya ini nyusul ke sini sampai di sini, di sana anak saya dengan suaminya itu telepon nangis katanya adik orang mau tidur, adik sudah nggak ada. Tapi istri saya bilang tak mungkin masih ada. Jadi kami adik ini mau berangkat sama dengan ibu saya. Di tengah jalan masuk praktis haji itu sudah ditelepon sama saya lagi, dan saya menantu saya ayah ibu adik sudah nggak ada. Itu saya langsung teriak, saya sudah terus saya mau salahkan siapa, saya mau berangkat untuk
sudah dipanggil Tuhan, tapi kamu harus melanjutkan cita-citanya dia sudah menjadi Arema, sudah menjadi pahlawan Arema, kamu harus lanjutkan itu. Itu kemarin juga dari pemain Arema juga terima Denny sama Evans, dan mereka itu menangis, semua pada menangis kalau saya cerita bahwa anak saya ini Arema sejati. Yang saya sangat ingat itu dia rela berhenti dari kerjaan hanya karena dia belum dapat tiket untuk teman-temannya dari Persija datang. Jadi kami bersyukur ya, anak saya itu bisa menjadi seorang pahlawan Arema. Terima kasih. Terima kasih kepada kalian. Dan kita tahu bersama bahwa beliau adalah Arema sejati. Beliau mendukung Arema bukan hanya di liga yang sekarang, tapi di era dulu, yaitu era akhir tahun bersama Persebaya. Jadi beliau adalah Arema sejati. Baik para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki sesi pesan dan kesan, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional kita, karena Arema bukan hanya ingin banyak orang, tapi Arema adalah di seluruh Indonesia. Salam satu jiwa, salam satu jiwa, salam satu kali. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang teman-teman kita dari media Jakarta kepada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, satu jiwa.
kedatangan saya di sini itu karena gemes sama media. Dari awal tragedi ini itu nampak jelas bahwasannya penyebabnya gas air mata. Ya, dan yang terjadi di media, Arema disudutkan. Arema sudah banyak korban tapi dituduh sebagai biang rusuh. Dan itu ngeselin buat saya. Ya, dan yang lebih menyakitkan lagi, media-media seolah-olah kompak sehingga membangun framing bahwasannya nanti kalau ngomong akan ditakut-takutin, ada berita diculik, ada berita macam-macam. Dan sebagai anak bangsa, tadi saya terharu banget dengar keluarga. Gimana rasanya itu? Itu satu keluarga. Ada berapa ratus keluarga yang kehilangan kemarin. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima di sisinya, dan keluarganya yang ditinggalkan insya Allah diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa meneruskan perjuangan. Jadi begitu sampai di Arema, sampai di Malang, saya nggak punya rencana mau ketemu siapa, saya nggak tahu. Saya langsung ke Kanjuruhan tadi. Itu terasa banget atmosfernya. Itu kebiadaban kalau saya bilang. Satu nyawa anak bangsa tidak boleh mati sia-sia. Hashtag usut tuntas, video-video yang beredar itu akan hilang nanti. Tapi keluarga yang ditinggalkan seumur hidup bukan trauma. Ini tugas kalian, wahai Arema. Jangan biarkan peristiwa ini berlalu seperti itu saja. Para pelaku harus bertanggung jawab. Negara kita ini negara hukum. Nggak ada yang bisa lolos dari hukum. Kami sangat menyesalkan ada oknum penegak hukum yang justru melanggar hukum. Penggunaan gas air mata sudah cukup sampai di sini untuk Arema aja. Nggak boleh ada lagi anak-anak yang nggak tahu menahu jadi korban, orang tua kehilangan anak. Dan yang ngeselinnya di luar sana itu yang membuat saya sampai datang ke sini. Saya nggak terima Arema dibilang rusuh, nggak terima. Dan saya nggak terima Arema dibilang penakut. Hari ini saya buktikan Arema bukan penakut. Hari ini kesaksian kalian akan saya bawa ke Jakarta dan akan saya siarkan di media-media kami. Andai kata media-media yang lain yang bisa dibayar dengan uang, tapi demi Allah, media kami bayarannya nyawa untuk Indonesia. Salam satu jiwa, salam satu jiwa, salam satu nyali. Dan yang terakhir saya mau mengucapkan terima kasih sambutannya saudara-saudari di Malang. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Kita akan sering datang ke sini. Dan pesan saya buat semua saksi mata, beranilah bersuara. Tolong beranilah bersuara. Angkat suara kalian. Jangan biarkan saudara-saudara kalian yang meninggal mati sia-sia. Kebenaran harus tetap kita sampaikan kepada Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangatnya membuat kita semakin berani.
selalu setia di semua kami ada, akan selalu percaya. Darah yang mengalir dari perjuanganku, teruslah melangkah aremaku. Cinta dan pengorbanan semua telah kuberikan, hanya untukmu aremaku. Dari perjuanganmu, teruslah melangkah aremaku. Cinta dan pengorbanan semangat kuberikan, hanya untukmu aremaku.
Ada yang mengambil kekerasan. Harus dan bagaimana mereka yang mengalami pasti berbagai masalah ikut merasakan kehidupan dan luka dalam hati mereka. Pukul. Kita salah dalam sikap. Kita salah dalam muka. Ingin ikut ratusan nyawa melayang tanpa harga. Sesaat ini ada beras air mata, rasa pahit, rasa asa, lalu kita hanya tinggal rasa kehilangan oleh saudaraku semuanya, bukanlah semua terjadi. Kemudian adalah takdir bagi kita semua. Kecuali kita menerimanya, kita mencurinya dari